Baik, Mitra Madit, kita bertemu dalam program Lebih Kenal Lebih Dekat, dan mungkin bisa dikenalkan Pak, nama siapa yang namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Rudi Agus Firmansah Esos. Ulun lahir di Martapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Dan saat ini sudah 51 tahun usia ulun. Rumah saat ini, rumah kami di Jalan HR Sukadani, Komplek Al Makmur, Desa Karangjawa Muka, Kecamatan Padang Batu. Anak ulun 3, istri masih satu. Untuk orang tua sudah cukup lama, kedua-duanya meninggalkan kami semuanya. Bapak meninggal beberapa, mungkin sudah 10 tahun lebih. Ibu ya hampir lah, tidak terlalu jauh berbeda, malah lebih dulu Bapak meninggalkan kami. Nama Bapak almarhum Haji Julkipli. Ya, Bapak aslinya Banjarmasin, Ibu asli Martapura. Pekerjaan beliau dulu, beliau guru sekolah dasar. Sekolah dasar, kemudian dipercayakan menjadi kepala sekolah. Bapak itu selama karir beliau mulai diangkat di Banjarbaru sampai beliau pensiun. Tidak pernah di Martapura. Kalau Ibu almarhumah Hajah Mariatul Kiptiah. Pekerjaan beliau sehari-hari ibu rumah tangga, biasalah membantu. Ya, kadang-kadang membantu untuk meringankan beban abah. Mungkin ibu dapat punya keahlian. Ibu punya keahlian. Ibu bisa kemampuan memasak ibu cukup bagus. Oh, catering itulah. Bukan catering, cuma kemampuan memasak ibu cukup bagus. Kadang-kadang ada ya pesanan makan bisa. Tapi kalau ada dalam jumlah besar, kalau yang pesanan-pesanan khusus tertentu, kemudian ibu bisa menjahit, keahlian menjahit beliau, bahkan sampai mungkin umur sudah tidak memungkinkan lagi karena mata beliau yang tidak sudah kalah bagus lagi, sehingga untuk memasang benang ke jarum jahit mungkin sudah kalah bagus lagi. Dan ulun dilahirkan tadi di Martapura, besar di Martapura. Sekolah sampai SMA di Martapura. Tika tahun 75. Mungkin belum lahir. Belum lahir lagi. Belum lahir. Ya, Tika tahun 75 di Martapura. Jadi Tika itu sejarahnya cukup, ya lumayan lah bagus. Pagi kami bersekolah Tika di situ. Kemudian sehabis maghrib, memang rata-rata anak-anak di Martapura pada masa itu ya kebiasaan memang, dan mungkin pola pendidikan lingkungan di Martapura itu kami semacam diwajibkan untuk belajar mengaji. Jadi habis maghrib di sekolah yang sama di Tika situ kami belajar mengaji. Kemudian SD di Martapura, SDN Permata. Kemudian SMP di SMP Negeri 1 Martapura yang masih sekarang berdiri. Masih namanya SMP gitu? SMP Negeri 1 Martapura. Lulus tahun 1985. Kalau SD tadi lulus tahun 1982, kemudian SMP 1985, SMA lulus tahun 1988. Saat kelas 3, yang PMDK tadi penelusuran minat dan kemampuan, karena dites. Dulu yang melalui istilahnya itu kan kalau lulus PMDK itu tidak mengikuti lagi UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kami jurusan A1, jurusan fisika itu kelas-kelas bergengsi, tak kumpul. Kalau salah ingat 21 aja siswanya. 21 satu kelas tuh? Satu kelas. Yang A1 tadi? A1 tadi cuma 21 siswa. Nah, jadi itu tak kumpul yang dari kelas 1-nya yang ibaratnya nilainya di atas. SMA di kelas 3 itu kami ikut tes PMDK, tidak ada satupun
Lulus 21 orang 21 orang dari tidak A1 tidak ada panggilan. Kalau yang jurusan biologi ada beberapa yang iya, tembus yang PMDK. tembus, iya, Jadi iya. mereka tinggal langsung masuk Iya. perguruan tinggi aja. Kami tidak ada. Nah, karena kada lulus PMDK ya masing-masing lagi mengambil pilihan. Oh, kawal lah. Jadi kada lulus PMDK tadi. Empat ini. Kawal lagi. Empat UMPTN. Oh, MPTN. Iya, Nah, iya. pada saat mau 4 UMPTN, ini 4 UMPTN, Iya. udah berjalan, kemudian ada penerimaan lagi. Oke. APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Iya. Levelnya Diploma 3 dan itu di daerah-daerah, bukan di Jatinangor. Oh, Masih cikal bakalnya yang dipusatkan pada saat itu. Dan tahun 88, selain kami habis gagal PMDK, kemudian ikut UMPTN, alhamdulillah kami lulus di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Kalau niat pribadi, ya hendak masuk Fakultas Teknik. Jadi almarhum Bapak kalau itu kuliahnya di Banjarmasin, sebaiknya kan usah kuliah di Banjar. Tapi kalau di Banjarbaru oke lah, apa ya bebas. Oke. Pokoknya asal jangan di Banjarmasin. Asal jangan. Alternatifnya yang ada ya Fakultas Pertanian, Iya. Perikanan, Iya. Perkebunan. Perkebunan. Ya. Sempat masuk kuliah pertanian. Sekitar jadi mahasiswa pertanian ya sekitar 1 semester. bulan. Oh, 1 bulan kan 1 sampai. bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah. Alhamdulillah satu buku. Cukup punya satu buku kuliah pertanian. Kuliah pertanian. Habis itu beriring waktu sudah mengikuti tes berbagai tingkatan tes APDN itu kan Iya. lumayan berat juga, dari berapa ribu pelamar sampai dengan seleksi terakhir tinggal berapa ratus. Kemudian alhamdulillah di bulan Oktober 1988 diumumkan. Dan kami termasuk salah satu dari 61 orang di Kalsel dan Kaltim saja. Jadi salah satu dari 61 yang lulus. Yang lulus ya. Jadi kemudian langsung setelah lulus lapor dengan orang tua. Kebetulan pengumumannya itu kami ingat betul. Pas ada kegiatan di Unlam, di pertanian, kegiatan keagamaan. Kalau tidak salah malam Jumat. Langsung habis acara di masjid. Langsung ke kantor wali kota Banjarbaru yang sekarang. Iya. Ya sejarahnya ya cukup lah untuk bisa menembus ke APDN pada saat itu. Ya cukup berat pada saat itulah. Iya. Cukup berat. Karena kemauan yang kuat juga akhirnya juga ya. Memang masuk APDN dulu itu kemauan orang tua atau memang keinginan juga masuk di situ? Keinginan. Iya tadi. Kalau kuliah di pertaniannya sudah kada minat. Cari alasan kayak apa supaya kada lanjutkan. Iya. Daripada terus kuliah ya Bapak kan. Iya, kasihan orang tua. Kita kuliah. Iya. Tes kami itu murni tes. Iya. Hasil yang bujur-bujur hasil tes lah, kada ada apa-apa adalah. Iya. Saat itu ya masih. Nah, jadi masuk APDN. Lapor ke Fakultas Pertanian, pindahlah ke APDN. Lulusnya dipercepat. Semestinya kami masih tingkat 3, tapi dipercepat karena menjadi 2 angkatan di wisuda terpusat di Jakarta. Oke. Mestinya angkatannya Ibu Erma yang, karena kami di bawah satu kelas, di bawahnya Ibu Erma, mestinya angkatan Ibu Erma aja yang wisuda. Cuma karena kebijakan pemerintah pusat lagi disatukan kami dengan angkatan Ibu Erma. Jadi bersamaan wisuda. Waktunya lulusnya. Jadi kami lulus dipercepat lah. Mestinya kami 92 wisuda menjadi 91. Kemudian tahun 92 setelah wisuda Januari keluarlah SK penempatan. Tidak pernah menyangka-nyangka dan kada menduga-duga
Alhamdulillah ditempatkan di Hulu Sungai Selatan. Harapannya mengiranya tadi mengiranya di mana mengiranya? Mengiranya karena orang Martapura. Pacaran ke Martapura juga. Martapura yang lulus dari Kabupaten Banjar saat itu lebih dari 5 orang. Oh iya. Jadi penempatannya karena ada lebih dari 5, sedangkan kebijakan provinsi untuk pembagian alumni merata ke seluruh kabupaten. Di setiap kabupaten itu ditempatkanlah 5 orang. 5 orang. Tadi 50 terakhirnya 59. Jadi dibagilah jadi 5 orang per kabupaten. Nah, yang dari Hulu Sungai Selatan cuma 2 orang. Jadi kan ditutupi oleh 3 orang. Iya. Ya termasuk salah satunya kami. Satunya yang dari Banjarbaru, satunya lagi orang memang Kabupaten Banjar juga dari Gambut. Nah, di tempat kami selatan. Cuma mereka tidak terlalu lama di sini. Iya. Di Pak Sugianor pada saat itu tidak terlalu lama dipanggil ke provinsi. Di juri dipanggil juga ke provinsi. Yang warga asli Hulu Sungai Selatan juga yang asli Kandangan, Adi Santoso saat ini asisten sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau ditarik juga ke provinsi. Tertinggallah kami berdua dengan Pak Bahtran. Sejarahnya kemudian kalau mengambil S1-nya tahun 94. Karena kami APDN kan cuma diploma 3. Jadi kami 94 mengikuti tes tugas belajar, alhamdulillah lulus. Dan di tugas belajarnya di Universitas Diponegoro. Ada angkatan kami tahun waktu itu kami ikut. Ada yang di Gajah Mada. Kami yang kena yang di Semarang ada 7. 5 ilmu pemerintahan kami ngambil termasuk almarhum Pak Najimi Adhani itu lulusan. Pokoknya kami satu tempat rumah. Satu kos lah. Jadi jalan kaki sama-sama. Pulang lagi. Dengan kondisi badan beliau yang cukup besar sampai sekarang. Bekawan dari zaman kuliah zaman sekolah itu ya, kuliah ya. Cuma beda tempat tugas saja lah. Bukannya dengan beliau almarhum. Beliau kan memang postur beliau memang sudah mulai dari dulu. Dari dulu seperti itu ya, yang besar seperti itu ya, Pak almarhum Pak Najmi. Jalan kaki kita kan ke kampus dari rumah itu lebih dari 3 kilo. Iya. Dan Jawa Tengah kan termasuk daerah yang panas, pinggir pantai. Ya cukup terik lah. Iya. Ya jalan kaki dengan beliau. Sanggup beliau ya. Jalan kaki. Sama-sama jalan kaki. Kami sudah. Beliau sudah berkeluarga, saya sudah berkeluarga pada saat kuliah. Sama-sama jalan kaki semuanya. Sebab serba salah. Mau naik angkot. Iya, ada jalan gampang. Iya. Dari APDN ya namanya. APDN itu ditempatkan di Hulu Sungai Selatan sudah di mana pertama kali itu? Pertama kali masuk itu di sekretariat daerah. Sekretariat daerah lah. Cuma sempat beberapa bulan sekretariat daerah. Itu ada dulu ngarannya bagian kepegawaian sekretariat daerah. Nya dulu ada sebutan Setwilda, sekretariat wilayah daerah. Kabupaten. Karena Setda, karena sekretariat daerah Setwilda. Masih belum Setda lah, belum lah. Masih Setwilda dulu ya. Oke. Jadi nama Pak jabatan Pak Sekretaris itu Sekretaris Wilayah Daerah Setwilda. Sempat di bagian kepegawaian sekitar 2 bulan lah. 2 bulan orientasi lah. Kami kan ibaratnya ya kalau ilmu pemerintahannya lulus APDN ya ilmu prakteknya kan belum tentu. Iya. Kan beda. Kadang-kadang teori dengan prakteknya. Jadi kami orientasi menjadi katakanlah PNS. Orientasinya di bagian kepegawaian itu 2 bulanan. Kemudian setelah itu ditempatkan di kelurahan. Di kelurahan mana tuh? Kami berlima. Iya. Kebetulan kami di Kelurahan Kandangan Utara, Pak Bahtran di Kelurahan Jambu Hilir, Pak Adi Santoso di Kelurahan Kandangan Barat. Yang sekarang di provinsi toh? Iya, Pak Sugianor di provinsi juga, di Kelurahan Kandangan Kota. Pak Bijuri satu-satunya yang ditempatkan di Kecamatan Telaga Langsat. Jadi kami 4 orang di kelurahan. Di pegawai ya pada masa itulah, bayangkan aja dengan gaji cuma beberapa puluh ribu. Ya pada masa itu ya. Iya. Masih golongan 2.
beberapa puluh ribu, sampai 80.000 rasanya. Ya sudah pegawai, tetap ya ke kantor jalan kaki ya. Iya. Bahkan punya sepeda pun kada. Punya sepeda, iya. Jadi kami jalan kaki. Karena tadi kebiasaan waktu kuliah dulu jalan kaki ya, mungkin sampai di sini juga masih tetap diterapkan juga. Iya. Karena memang ya kami anak orang biasa semua rata-rata gitu lah. Jadi mungkin akan berbeda kalau misalnya orang tua yang lebih mampu ya, kalau mungkin ada lah. Kami juri bersepeda motor. Bersepeda motor. Kebetulan karena jauh balik juga ke Telaga Langsat kan. Dan kebetulan punya. Setelah lulus tuh bawa sepeda motor. Lalu HP jadi ke Telaga Langsat. Iya. Pakai sepeda motor. Motor. Dari kelurahan kemudian kemana lagi itu? Kelurahan kemudian tahun 94 kami mengambil tugas belajar. Tugas belajar yang tadi yang mengambil S1 tadi ya. 97 balik lagi ke daerah. Ada memohon pindah kemana-mana gitu nah. Iya. Jadi, balik lagi ke kelurahan lagi. Balik lagi ke kabupaten. Oh, kabupaten. Kemudian ditempatkan di rata-rata kalau yang tuntung sekolah itu kembalinya ke bagian kepegawaian. Pegawaian lagi. Setumat. Kemudian ditempatkan ke kecamatan Kandangannya jalur ulun lah dulu Parak atau balik pastinya ulun kalau masih pada saat umur masih kan masih remaja lah ibaratnya lah walaupun belum keluarga yang jauh-jauh duluan balik yang parak-parak berdahulu yang parak-parak lah kebaliknya kebalik lah jadi Kecamatan Kandangan. Iya, itu sebagai apa di Kecamatan Kandangan, Dokter? Ya staf juga. Staf di Kecamatan Kandangan. Kemudian pernah balik lagi ke Pemda, balik lagi ke kecamatan jadi Sekwilcam pada saat itu masih eselon 5. Sekwilcam namanya. Di kecamatan mana itu? Kecamatan Kandangan. Kandangan juga. Kemudian habis itu balik lagi ke Pemda lagi di bagian pemerintahan. Habis itu balik lagi ke Kecamatan Kandangan lagi lah. Karena pernah jauh. Iya. Masih dalam lingkup Kandangan aja gitu. Iya. Setelah tuanya yang dari jauh. Iya. Yang terakhir-terakhirnya aja kita kisahkan ya kalau setelah di dinas. Mungkin kita kenalnya karena di Dinas Perhubungan Kominfo kita rancanglah berkomunikasi karena ya berada di bidang yang sama mungkin. Nah, jadi Dinas Perhubungan Kominfo sempat setahun yang terakhirnya. Kemudian sempat dimekarkan menjadi Dinas Kominfo ya waktu itu ya. Kalau ada salah hitung 10 hari kerja di Dinas Kominfo. Baru pindah 2 minggu ya. Sempat 2 minggu rasanya di Dinas Kominfo. Ke kecamatan lagi habis itu ya? Ke kecamatan Daha Selatan. Iya. Karena kalau di Panjang ada yang balik-balik dari Panjang misalnya. Keliling kemana-kemananya ya? Jadi Daha Selatan, habis Daha Selatan. Jadi ke Loksado. Sekcam sebenarnya diperhatikan ya alhamdulillah masih dipercaya oleh pimpinan daerah Pak Bupati diperhatikan. Di Camat Loksado. Iya. Oke, ini cukup panjang juga perjalanan keliling-keliling. Ya. Tahun 92 sampai 2020. Iya. 20 berapa? Pensiun masih berapa tahun lagi? Pensiun masih lama lah. 7 tahun lagi. Ayam tuha. Tapi yang saya menariknya dengan Pak Rudi Agus Firmansyah ini, beliau tidak beliau ini melek teknologi gitu ya. Melek teknologi. Banyak yang itulah. Iya. Bahkan ada sampai salah menulis. Iya. Gelar di belakang. Iya. Kadang-kadang ada Eskom. Iya. Sarjana komplit. Iya. Kalau yang berkaitan dengan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan komputer dan sebagainya itu mungkin karena hobi saja. Karena hobi aja ya. Pada saat kami mengambil S1, cuma ada satu mesin tik di rumah yang kami tempat tinggali
Dipakai gantian. Dipakai gantian. Heeh. Sedangkan jurusan kami Iya. satu angkatan itu satu jurusan yang sama 6 Iya. orang. Heeh. Satu yang jurusan administrasi negara. Iya. Jadi salah satu teman kami dari 6 ini Heeh. itu yang bawa mesin tik. Mm-mm. Otomatis kalau ada tugas, Mm-mm. kalau jurusan administrasi negara kadang-kadang kan karena berbeda jurusan, Iya. jadwal mengerjakan tugasnya kan berbeda. Iya. Nah, sekarang yang berenam ini yang apabila ada tugas besok dikumpul, Heeh. mesin tik satu-satunya bayangkan. Iya, kayak apa gitu ya pergantian nama kayaknya gitu ya. Gila, nah, sedangkan pada Iya. saat itu kan Heeh. ya memang kebanyakan masih memakai mesin tik. Iya. Cuma sudah mulai ada lah Yang pakai komputer gitu ya. iya, Itu sudah zaman komputer kan dulu tuh ya. sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Baru ada. Baru ada ya. Dan masih zaman anggaplah komputer zaman batu itu Iya. zaman Flintstone. Sudah Celeron belum tuh ya? Belum. 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 Jauh ya. Jauh. Zaman masih pakai disket. Oh iya. Mau ke Mm. ibaratnya mau beli komputer, beli PC, Iya. laptop belum ada. Iya. Laptop belum ada. Mau beli PC ya Mm. ada memungkinkan juga. Modalnya harga kan cukup ya. mahal. Mm. Ya jadi salah satunya jalan. Iya. Mm. Kalau memaksakan diri menunggu giliran mesin tik, Ah, ada tuntung menggawi tugas. iya. Karena apabila kena giliran jam 4 subuh, Ah, karena dipakai orang banyak. iya. kan. Ada mungkin kan kita. Ah, Jadi harus cari jalan masing-masing. ah, Kebetulan para rumah kosan kami itu, yang rumah kami kontrak itu, ah, yang ada terlalu jauh, ya. ada beberapa rental komputer, ya komputer pada zamannya. Iya. Komputer pada zamannya, Ah, layar layarnya masih tabung gitu. masih tabung, Iya. masih bukan hitam putih, hijau, teksnya hijau, Ah, background hitam. iya. Gitu kan. Atau teksnya putih, backgroundnya hitam. Belum ada layar berwarna itu masih. Walaupun TV sudah berwarna. Sudah warna ya. Nah, Cuma layarnya masih layarnya. komputer masih zaman. Cuma itu membuat kita Mm-mm. mengetahui proses Ya, penggunaan teknologi kan. Jadi Oke. karena dimulai dari itu, kemudian ada ketertarikan, iya. kemudian ada ya kebiasaan memang mulai dari kecil dibiasakan belajar, membaca oleh abah mama. Nah, kalau paham itu belajar. Mm-mm. Belajar kalau ada yang dipelajari, Iya. bongkar bukunya kan. Iya. Buku ada tapi ini caranya ya gitu lah. Iya. Selain ditunjang mungkin karena kemampuan Iya. menerjemahkan bahasa Inggris dulu ya banyak bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Iya. Cara Karena kemampuan menerjemahkan tadi juga bisa gitu Inggris, ya. Iya. yang membedakan mungkin kenapa bisa jadi jauh lebih cepat. Makanya kepada anak-anak kami, Mm-mm. tolong waktunya sekolah kan. Mm. Kami kalau terlalu mengajar kayak almarhum ibu tadi kadang juga pola pendidikan dengan anak-anak kami gitu. Oh ya anak-anak kami ya mereka leluasa aja belajar. Iya. Kenapa? Karena teknologi itu banyaknya dari luar dan banyak berbahasa Inggris. Karena Iya. kalau kita kalau menguasai bahasa Inggris, Mm. kalau paham. Alhamdulillah dua orang anak kami yang Iya. binian, Mm. yang sulung maupun yang tengah, Iya. apalagi yang tengah, Iya. anak kami yang nomor 2 Mm. itu pernah juara debat bahasa Bahasa Inggris Inggris, kan. wah, Itu iya, kemarin iya. itu. Iya. Kemudian sudah sempat magang di Thailand dan sebagainya, artinya dengan Iya. sama-sama Menguasai tadi bahasa Inggris tadi. bahasa Inggris karena menguasai. Iya. Walaupun di Thailand juga orang Thailand pun bahasa Inggrisnya kan bagus. Nah ini kan saya juga melihat nih ketika bertugas di Daha ya, karena di daerah Daha ini kan juga ada beberapa wilayah yang kesulitan akses internet, ya signal ya kan. Iya. Dan saya ngelihat juga dengan kemampuan tadi yang di bidang IT Iya. tadi. Iya. Jadi Alhamdulillah. ini ada beberapa wilayah yang akhirnya bisa memiliki akses internet Iya. dengan inovasi yang dilakukan pada saat bertugas di Iya. Daha Secara itu. tugas pokok sebenarnya. Iya. Itu di Daha kan sama aja dengan sekarang Iya. sekretaris kecamatan. Mm-mm. Secara tugas pokok kada ada satupun kaitannya. Dengan itu tadi IT tadi. Ada. Iya. Cuma kebetulan ya sedikit ada Pernah merasa waktu zaman kuliah dulu ya kan? Cuma pulang kan karena kondisi negara Daha
pada umumnya adalah daerah rawa, ada beberapa desa juga yang kesulitannya. Kadakawa masuk itu akses. Ada sampai kabel anu juga mungkin ya pertimbangan memasang tiang dan macam-macam ini juga lah. Dari pemilik ya kan, kadang memungkinkan. Oleh karena itu jadi kebetulan ya ada sedikit lah ilmunya lah di IT tadi itu. Sedikit, walaupun lain bidang lain tupoksi lah, tapi kan tetap juga urusannya ke masyarakat juga kan. Habis itu ya yang berkesan itu ya membuka akses internet, ibaratnya menghubungkan akses internet dan masih dinikmati sampai sekarang ya kan. Dari Daha Tumbukan Banyu ke Muning Dalam itu yang paling berkesan karena Muning Dalam kan sampai saat ini masih akses yang bisa untuk mencapai ke desa Muning Dalam kan masih pakai kapal, belum bisa lagi jalan darat ya sampai sekarang. Ya mudah-mudahan karena terlalu lama sawah aja akses, jadi berkesannya lagi ya di sana kita panjat sendiri. Manjat sendiri, tower itu dipanjat sendiri. Wah, luar biasa sekcamnya ya. Jadi waktu itu memang sudah keliling-keliling juga. Pengalaman memanjat ya sudah. Manjat tower ya sudah. Kalsa. Suka manjat-manjat juga ya dulu. Itu sudah. Karena ada waktu lowong dulu ada pekerjaan tawaran-tawaran masang. Ya untuk wilayah hulu sungai ya sudah habis semua. Mau masangnya ini ya. Bisa. Kami sudah orang takut kalau mereka nggak bisa kami coba apa yang kami ketahui bagikan supaya mereka juga bisa paham caranya, tekniknya. Kadang merahasiakan sesuatu sehingga mulai orang bisa belajar juga. Lawan kita bisa ada hendak. Jadi apa yang kita bisa serahkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan lagi lah ya. Karena memang jalurnya kebetulan ya sekdesnya kalau nggak salah di Muning Dalam itu ya lumayan tertarik, jadi kita saling berkomunikasi lewat WA aja kan, kita jelaskan ini dan dipraktekkan dan sekarang udah berkembang kayaknya udah dibangun banyak titik sehingga warga di situ akses internetnya jauh lebih mudah lagi. Tapi kan kalau dilihat kan dari segi kemampuan IT ya lah. Biasa aja bang. Seharusnya lah. Ini ada di kecamatan lagi. Balik lagi ke Kominfo seharusnya. Terserah aja sebenarnya. Tapi menikmati saja di mana. Secara pribadi. Karena basicnya ilmu pemerintahan kan sebenarnya, basicnya itu bukan memang yang secara khusus belajar IT kan luas juga. Ada masalah jaringan, ada masalah ini, masalah itu, hardware dan sebagainya ya kan, software dan sebagainya. Ya sedangkan kita berada lain di bidang itu sebenarnya. Jadi kita belajar karena otodidak aja, bukan orang yang memang kompeten gitu. Yang sekolahnya di situ ya mungkin ya, bukan ya. Ibaratnya bisa pemrograman, bisa coding sedikit-sedikit itu sedikit-sedikit kan. Kalau dulu misalnya harus ke kantor desa, ngumpul di satu titik. Nah, sekarang mungkin ya apa ngarannya? Sudah bisa lah di rumah sendiri lah ibaratnya ya. Karena ada banyak bandar juga orang sudah. Yang mengurangi keterisoliran mereka lah. Akses untuk mendapatkan informasi lah. Ini kita tadi katanya ada punya anak tadi kan 3 ya kan. Nah ini mungkin bisa diceritakan dulu masalah nama istri kemudian anak. Perkenalan sama istri. Nah, kita ingat-ingat dulu zamannya nih kayak apa nih Bahari bertemu istri ini di mana ini? Jadi kembali lagi ke masa sekolah tadi lah. Kami lulus 91, 92 awal Januari itu keluar SK. Hari keluar SK, habis itu langsung kami berangkat ke Hulu Sungai Selatan. Menginap di rumah Pak Bahtran. Pak Bahtran ada rumah di sini, rumah orang tuanya. Jadi menginap pertama di rumah Pak Bahtran.
Kami datang itu kalau kada salah ingat sekitar jam 5-an sore. Jam 5 sore. Jadi, ke pasar kan makan kan masih ke pasar, bahwa masih bijangan kan. Pasar. Cuma ke pasar Kebelahuran rasanya. Kalau nggak salah. Nah, esok paginya ke pasar Jalan Maijen Sutoyo, jalan pasar jalan belakang gitu. Jadi itu dari rumah Pak Bahtran. Melewatilah rumah ibu. Ibu yang istri ini ya, terlewat itu ya sudah. Langsung aku nonton siapa? Langsung dia gitu. Iya udah mulai tertarik ya di situ ya, kalau misalnya memang jodoh. Iya. Iya. Tahun berapa nikah? Tahun 93. 93. 92 di Kandangan, 93 nikah. Wah, setahun jadi aja dapat jodohnya di sini. 94. Bahkan kami lebih dulu menikah dari Pak Bahtran. Iya. Pak Bahtran tadi sedikit. Iya. Menikah. Anak lahir tahun 94 yang Seraya. Yang Seraya, ya. Seraya. Tahun 94 bulan Maret lah. Yang nomor 2 yang Kamelia itu lahir tahun 96. Ya sekarang sudah keluarga dan hampir melahirkan nih sekarang. Mungkin di awal Desember atau di akhir November ini. Akhir November. Jadi kakek ya. Bercucuang sudah. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan lancar, amin lah. Yang ketiga, agak jauh sedikit selisihnya yang Pak Halusnya. Si Ari. Ini lakian lah. Dua binian, satu lakian lah. Ari Parsansari, Muhammad Parsansari. Lakian. Itu lahir tahun 2001. Anak ini berarti kuliah yang terakhirnya lah? Kuliah, Fakultas Hukum. Nah, kan ada yang mau empati abahnya kayak IT gitu, kan ada juga lah. Iya. Alhamdulillah kan ada yang mau empati. Iya. Oke. Dengan hobi lainnya sama. Iya, kan ada juga lah. Hobi main pesawat, Ari itu kan anak lakian nih. Empati. Tapi kan ada kata memperhatikan pesawat itu juga kan ada. Iya. Apalagi sampai aku mau otak-atik aja. Ini remote control berkaitan dengan wireless, teknologinya kayak apa kan paling ada orang penasaran. Iya. Ayo kan ada tertarik masalahnya. Kan ada lain bidangnya ya mungkin lah. Karena ada tertarik. Lalu koleksi abahnya pesawat nih banyak lah. Kan ada tertariknya lah. Ada tertarik. Bisa mencapai main. Iya. Atau karenanya tertarik main game. Kemudian kan di rumah ada aja simulator flight. Iya. Simulator remote control ini kan ada. Tapi memainkan kan tetap pakai remote control yang aslinya ya. Ada tertarik. Seandainya tertarik, sedangkan kalau sudah main simulator, karena mempraktekkan ke lapangan kan, lebih. Ada tertarik juga. Wah, ketujuhnya di hukum tadi lah. Iya tuh ya kita mungkin anak punya jalurnya sendiri itu ya. Seleranya sendiri, jiwanya sendiri. Iya. Itulah kita ada cuma mengarahkan aja, mudah-mudahan tidak terlalu. Nama istri tadi belum di Ida Soeharni. Ida Soeharni nama istri. Soeharni, ibu. Iya. Ibu PKK. Ibu PKK. Iya. Nah tadi anak sudah diceritakan, nah keluarga, tentang keluarga menikah tadi. Nah setiap orang kan punya kata-kata motivasi atau sesuatu yang memotivasi di hidupnya. Nah kalau seorang Pak Rudi Agus Firmansyah ini apa sih yang memotivasi? Walaupun tadi kan sudah diceritakan ibu ini menjadi satu motivasi untuk terus pelajari apa yang kamu ingin tahu lah, ibaratnya seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi lagi dari? Lagi, jadi ingat cuma satu lagi. Itu penting benar juga mungkin ke depan. Dari almarhum Bapak. Nah, Bapak itu pernah berkata kayak ini. Bapak ini kada memiliki apa-apa. Jadi kalau Bapak meninggal, Bapak kada akan mewariskan harta, kada ada mewariskan. Tapi Bapak cuma menyuruh rajin belajar, karena rajin belajar menjadikan kita berilmu, memiliki pengetahuan, itu kada pernah akan habis
selama kita hidup sampai mati. Ditinggali harta udah apa? Bisa habis. Lebih baik ditinggali ilmu, jadi rajin-rajinlah belajar jadi Abah pada saat itu tuh. Iya. Nah, jadi tambah satu lagi, jangan pernah berbohong. Oke. Kata-kata Abah itu aja, jangan pernah berbohong. Jadi mungkin itu yang kami pegang juga sampai saat ini. Sampai sekarang. Udah rajin belajar, apapun yang kalau kita ketahui, kita memang harus menyadari diri kita ini apalah manusia ini kan. Ya kalau apalah manusia ini, kita ini serba kada tahu lah. Gitu kan. Jadi untuk dapat mengetahui sesuatu belajar kita. Berkesal dengan beliau sangat apa memperhatikan kami beliau untuk belajar gitu. Iya. Walaupun mungkin kalau ading pahalusnya sedikit berbeda lah, kalau terlalu sekeras dengan kami lah ibu. Dengan ibu masih punya lah. Beliau tahu lagi mungkin beda-beda kan setiap anak ini kemampuannya lain-lain ya pada saat. Hobi di pesawat nih gimana nih ceritanya nih? Kok sampai dari IT kemudian suka dengan pesawat ini, siapa yang memperkenalkan ini? Main aeromodeling itu sebenarnya niatnya itu tuh mulai lagi anak-anak sebenarnya. Oh, sudah mulai dari anak-anak. Iya. Cuma ya kita sadar betul kondisi orang tua. Ya kadang memungkinkan kita memiliki itu kan. Kemudian sudah mulai mengetahui itu mulai SD sebenarnya. Sudah dari SD. Karena ada saudara sepupu yang cukup mampu lah perekonomian keluarganya, dan dia memiliki pesawat remote control. Itu kan hobi mahal kata orang. Ada masa-masanya pada saat itu. Sama sampai sekarang juga ya. Hobi mahal ya. Teknologinya jadul kan. Iya. Cita-cita tuh ada jadi penerbang beneran, pilot. Ada memang dalam hati gitu. Cuma setelah mendengar SMA kada boleh kuliah di Banjarmasin, hilang lah. Wah, keinginan dulu hendak jadi pilot juga lah. Hendak juga coba. Karena orang tua tadi kada boleh. Pokoknya keluar dari ini lah. Kalau kuliah di Banjarbaru oke. Martapura oke. Nah, hobi tadi sudah ini. Kemudian mungkin ini yang terakhir nih. Yang terakhir yang kita ingin tahu, setelah ke Loksado dari beberapa tugas ke tempat lain, apa yang dirasakan yang berbeda di Loksado ini? Apakah dapat ketenangan di sana kah atau bagaimana kayaknya? Ya, kami bersyukur di Loksado. Yang pertama kondisi alam Loksado. Dingin, sejuk, bersih, segar udaranya. Kemudian airnya luar biasa. Kami ibaratnya 24 jam air, buka keran tak ada jadi masalah. Ada kehabisan air, ada aja. Kada jadi masalah, kada bayar kan. Iya, air langsung dari alam gitu lah. Air dengan kandungan mineral yang cukup bagus lah. Ya bersyukurnya di situ. Kemudian kami juga kebetulan ada rumah dinas, dan kami menempati rumah dinas yang cukup. Iya. Kayak kata orang kayak pila. Orang menyambut pila lah. Rumah dinas yang beda dari rumah dinas camat yang lain mungkin ya. Rumah dinas itu. Karena kan ada di daerah pegunungan. Pertama naik tangga, kemudian sampai ke ruang tamu. Dari ruang tamu ke ruang tengah naik tangga lagi. Ada tiga anak tangga. Dari ruang tengah ke ruang kamar utama nomor 1 itu turun. Iya. Ke kamar nomor 2 tetap masih datar. Kemudian ke dapur naik lagi. Jadi rumah itu banyak sekali anak tangga di dalamnya karena dibangun di pegunungan tadi. Di perbukitan, di daerah bukit ya. Jadi udara bersih, dingin gitu ya. Dan berarti AC kada bawa fungsi di sana? AC kada main. Hemat listrik lah. Oke, kita ketemu nanti dengan tokoh-tokoh lain ataupun juga dengan dari pegawai negeri sipil lain yang akan kita kenali lebih dekat sosoknya, dan tetap dengarkan dan saksikan program Lebih Kenal Lebih Dekat di Amanit FM. Terima kasih Pak Rudi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.